keluarga itu dibangun di atas ajaran agama. Kalau rumah tangga itu dibangun di luar ajaran agama, maka yang terjadi adalah rumah tangga itu tidak sakinah mawaddah warahmah, tapi yang terjadi adalah rumah tangga itu akan berakhir dengan kehancuran, bahkan berakhir dengan perceraian. Kita kasih contoh. Kasus yang pertama, ketika istri ingin menyampaikan unek-uneknya, ketika istri ingin menyampaikan apa yang ada dalam hatinya kepada suami, ketika istri ingin berbagi cerita kepada suami, atau ketika istri melihat permasalahan dan ingin membagikannya kepada suami. Dan tentu setiap istri ingin berbagi cerita kepada suaminya. Semua istri kepengen seperti itu, berbagi cerita kepada suaminya. Nah, akan berbeda ketika istri mengikuti ajaran agama dan istri tidak mengikuti ajaran agama saat istri ingin menyampaikan unek-uneknya. Kalau istri tidak mengikuti ajaran agama, apa yang terjadi? Ketika suami baru pulang kerja, suami belum menghilangkan letihnya, seteguk air minum pun belum ada masuk ke bibirnya suami, belum ada suami rasakan seteguk air minum pun, istri langsung mengatakan, "Bang, duduk, aku ingin cerita samamu. Ini ada permasalahan penting, aku ingin cerita sekarang juga." Bayangkan kalau setiap hari seperti itu, maka apa yang akan dilakukan suami? Bisa-bisa besok suami menghadap ke pengadilan agama ingin menceraikan istrinya. Akibat apa? Istri yang tidak tahu waktu, istri yang tidak tahu tempat ketika ingin berbagi cerita kepada suami. Ini suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas Ustadz. Jelas Ustadz. Baik. Lalu bagaimana ketika istri mengikuti ajaran agama saat dia ingin menyampaikan unek-uneknya kepada suami? Maka ada sebuah hadis yang menerangkan fima makna, yaitu Rasulullah SAW ketika hendak sebelum tidur di malam hari, maka Rasulullah SAW selalu menyempatkan dirinya mendengarkan keluh kesah istri, selalu menyempatkan dirinya mendengarkan cerita istri. Bahkan dalam hadis tersebut ketika Bunda Aisyah menceritakan kepada Rasulullah cerita yang begitu panjang, hadisnya panjang sekali, tetapi Rasulullah mendengarkannya. Itulah waktunya kapan? Malam hari sebelum waktu tidur. Nah, ini diakui oleh para ahli sekarang ini, para ahli rumah tangga, konselor rumah tangga internasional. Sehingga apa? Lahirlah istilah pillow talk. Apa itu pillow talk? Obrolan kasur. Apa itu obrolan kasur? Di malam hari suami menyempatkan waktu mendengarkan istri menyampaikan keluh kesah, unek-unek, obrolan sebelum tidur. Itulah pillow talk. Siapa yang merancang pillow talk itu, teknis pillow talk itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa Rasulullah merancang itu? Maka itulah tuntunan dari Allah Azza wa Jalla menjadi suri tauladan kepada seluruh suami istri, tidak hanya muslim, seluruh suami istri, mau agama apapun dia. Ketika hendak ngobrol suami istri ini, bukan ketika suami baru pulang kerja, bukan ketika suami lagi makan, tetapi kapan? Pillow talk, yaitu ketika hendak sebelum tidur di malam hari. Itu kalau dibangun di atas ajaran agama.